wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Semoga yang sudah mampir ke channel ini, saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe lebih dahulu, dan jangan lupa tekan tombol like serta isi komen dengan doa terbaik sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita bisa aminkan bersama-sama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe, dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan dan rezeki yang berlimpah, dikaruniakan kemudahan dari segala urusan, dan diberikan keturunan anak yang sehat, pintar, baik, rezekinya lancar, dan soleh-soleha. Amin, Allahumma amin. Seorang iblis yang menuntun sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, menuju ke masjid. Secara Islam mencatat nama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an, sahabat Nabi yang tidak bisa melihat dengan indera penglihatan alias buta sejak lahir ini dengan tinta emas. Sosok istiqomah yang awalnya konon juga dikenal sebagai Umar atau Amr, tapi kemudian diganti Rasulullah menjadi Abdullah, ini merupakan salah satu sahabat senior dan termasuk di antara as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama memeluk Islam. Merupakan sepupu dari Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, dari jalur ibu. Nama ayah beliau adalah Qais bin Za'idah bin Al-Usam, dan ibunya Atikah binti Abdullah. Sedangkan nama Ummi Maktum sebenarnya hanya gelar atau sekedar nama panggilan yang melekat pada sang ibu, yang secara umum bisa diartikan sebagai ibu dari yang tersembunyi. Sebuah sebutan yang mengacu kepada bayi Abdullah, buah hatinya yang lahir dalam keadaan buta. Sebagai salah satu orang pertama yang mengimani Islam, sudah pasti beliau juga termasuk salah seorang sahabat yang mengalami banyak persekusi oleh kaum musyrikin di Mekah. Luar biasanya, meski sering mendapat perlakuan keji dari kaum musyrikin Quraisy, beliau justru semakin membulatkan tekad untuk istiqomah, berpegang pada agama Allah. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan karunia-Nya berupa ilmu dan adab yang istimewa. Kebutuhan matanya tergantikan dengan kejernihan hati yang terus bersandar dan tergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga atas hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mata hatinya yang jauh lebih peka selalu menuntunnya pada kebaikan, layaknya indera penglihatan yang akan selalu menuntun tuannya ke jalan terbaik yang akan dilalui. Ini kisahnya, dia dituntun iblis ke masjid. Pada suatu hari, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an mengajukan dispensasi untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid, sebagaimana layaknya laki-laki muslim yang balik, karena tidak adanya penuntun jalan baginya yang buta, dan juga karena kesehatannya yang terus menurun, padahal rumahnya cukup jauh dari masjid. Ya Rasulullah, saya tidak memiliki penuntun jalan untuk bisa mendatangi sholat 5 waktu berjamaah di masjid, sementara mata saya buta dan kesehatan saya juga menurun, padahal rumah saya cukup jauh dari masjid. Dengan kondisi seperti itu, apakah saya memiliki rukhsah atau keringanan bisa menjalankan sholat di rumah? Urai Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an kepada Rasulullah SAW. Ya, jawab Rasulullah singkat dan jelas. Demi mendengar jawaban Rasulullah SAW atas pertanyaannya tersebut, Abdullah bin Ummi Maktum langsung pamit kepada Rasulullah dan beranjak keluar. Tapi tiba-tiba Rasulullah memanggilnya kembali.
"Wahai Abdullah, apakah engkau mendengar seruan untuk sholat 5 waktu?" tanya Rasulullah saat itu. "Apakah kumandang azan ya Rasulullah?" tanya Abdullah bin Ummi Maktum balik kepada Rasulullah SAW. "Ya Abdullah," jawab Rasulullah lagi. "Saya mendengarnya ya Rasulullah," jawab Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an. "Jika engkau mendengar seruan untuk sholat, saya tidak menemukan rukhsah atau keringanan untukmu. Jadi, engkau harus tetap berusaha untuk mendatangi masjid dan sholat berjamaah bersama kita semua," jawab Rasulullah SAW. Mendengar jawaban Rasulullah SAW yang jelas dan tegas, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an yang sedari awal sejatinya memang sudah membulatkan tekad untuk mengimani Islam secara kafah, semakin bersemangat untuk istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an memang tidak bisa melihat apapun, termasuk jalan berbatu yang wajib dilaluinya untuk menuju masjid. Tapi telinganya tetap mendengar kumandang azan sebagai seruan untuk mendirikan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Karenanya, agar tidak terlambat tiba di masjid atas izin dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum azan berkumandang, beliau selalu berusaha berangkat ke masjid, meskipun harus dengan meraba-rabakan tangan dan tongkatnya di jalanan yang dilaluinya demi menyambut panggilannya. Tidak terkecuali untuk sholat subuh di pagi buta yang gelap gulita, jatuh bangun di jalanan sampai bagian tubuhnya terluka, merupakan hal biasa bagi Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an. Sehingga pada suatu pagi saat berangkat ke masjid di pagi buta, tanpa sepengetahuannya beliau tersandung sebuah batu yang lumayan tajam, sehingga beliau tersungkur, kaki dan wajahnya mengalir darah yang segar. Luar biasanya, tanpa mengadu sama sekali, beliau langsung berdiri dan sama sekali tidak mengindahkan darah yang keluar dari luka-luka di kaki dan wajahnya tersebut, kecuali hanya mengusap untuk membersihkannya saja. Selanjutnya, beliau tetap bersemangat melanjutkan perjalanannya menuju ke masjid. Beberapa saat setelah berjalan dengan sedikit tertatih-tatih karena lukanya, tiba-tiba datang seorang laki-laki ramah yang memegang tangannya dan terus menuntun jalan beliau sampai ke masjid. Luar biasanya, lelaki murah hati tersebut ternyata juga berkenan mengantar Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an pulang ke rumah. Ternyata lelaki asing baik hati tersebut tidak hanya datang untuk mengantar Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an pulang pergi ke masjid pada hari kejadian saat beliau terjatuh saja, tetapi tiap hari, bahkan setiap datang seruan sholat berkumandang dari masjid, hingga membuat penasaran Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an. "Wahai fulan, bolehkah aku mengetahui nama dan asal-usulmu, agar aku bisa mendoakan perbuatan baikmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" tanya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an kepada sosok lelaki asing baik hati tersebut. "Kau tidak perlu mengetahui nama dan asal-usulku dari mana, dan jangan juga mendoakanku, karena sesungguhnya aku ini iblis," jawab si lelaki asing baik hati tersebut. "Bagaimana mungkin kau selalu mengantarku pulang pergi ke masjid, sedangkan pekerjaanmu mengganggu dan menghalangi orang yang beribadah kepada Allah?" tanya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an yang saat itu benar-benar terkejut demi mendengarkan jawaban si lelaki baik hati yang ternyata mengaku sebagai seorang iblis yang laknatullah.
Ingatkah saat kau tersandung batu yang tajam dan akhirnya terjatuh, sehingga kaki dan wajahmu terluka parah dan mengeluarkan darah yang segar? Saat itu, teman-temanku mencuri dengan berita di langit. Ketika para malaikat saling berbagi kabar dan berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni setengah dosamu karena jatuh dan lukamu saat itu. Karenanya, aku khawatir jika engkau tersandung dan terjatuh lagi saat perjalanan pincang menuju masjid, apalagi sampai kau terluka parah lagi. Maka dengan dosamu akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Itu yang tidak aku inginkan. Maka sejak itu aku terpaksa mengantarmu, menuntunmu pulang pergi ke masjid. Jawab si lelaki baik hati tersebut yang ternyata adalah seorang iblis. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah iblis menuntun sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum menuju masjid. Lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, komen, dan share, serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspirasi sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.